Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Studio. Boom. Oke guys, so pada hari ini aku akan membuat reaction tentang Lieutenant Colonel. Tinggi pangkat tuh guys ya, Rosita Baptiste. Gitu guys sebutannya. Mengaku dirinya pendek dengan keterbatasan tubuhnya. Dia mengaku tak mungkin bisa menjadi anggota militer atau polisi di Indonesia. Perjalanan hidupnya menentukan berbeda. Dia justru bisa meraih pangkat Lieutenant Colonel di Angkatan Darat Amerika. Tinggi tuh kan, Lieutenant Colonel. Oke, jadi tanpa perlu kita masa, jom kita masuk ke video. Stay tuned. Oke guys, jadi tanpa perlu kita masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Maksudnya, saya dapat bonus loh. Masuk angkatan, $7.000. Kerja punya apa? Tuh nggak bayar masuk. Gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Maksudnya gue nya nggak bayar. Kenapa? Kalau mau masuk angkatan kena bayar kah guys kalau di Indonesia? Maksudnya, saya dapat bonus loh. Masuk angkatan, $7.000, berapa ribu dolar gitu. Mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Bapak mahal saya gajinya masuk angkatan darat dengan pangkat kolonel, lieutenant kolonel, tinggi guys ya. US Army bos. Saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa masuk, saya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Sebelum menjadi tentara ia mengalami pahit getir hidup sebagai pendatang Indonesia di Amerika. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin WC. Tapi ya itulah hidup ya. Jadi I start from the bottom, from the scratch. Sedapnya dia punya bahasa USA. Start from the bottom, from the scratch. Serius ya guys. Sebagai tentara Amerika Syarikat, ia harus siap dikirimkan ke medan perang. Pernah dikirim ke Kuwait dan Irak saat perang berkecamuk. Gila pengalaman Lieutenant Colonel Rosita nih ya guys. Gila. Perang Irak guys ya dia turun. Lama. Entah nyasar atau apa ya? Dari langit-langit itu bolong tembus mental di meja saya, di meja depan itu ya pas exactly. Kalau tadinya saya nggak nunduk, ini yang kena. Kepala ya betul. Sudah meninggal ya meninggal di situ. Tidak banyak imigran, terlebih lagi perempuan. Iya ya. Pendek sih guys ya. Memang pendek lah, tapi pendek guys bukannya maksudnya tidak boleh melakukan apa-apa. Padahal tahu dia punya pemikiran nih lebih hebat. Nah itu loh sebabnya dia dapat Lieutenant Colonel. Kan? Betul gak? Gila guys, aku salut lah. Lieutenant Colonel guys ya. Kamu cari pangkat nanti Lieutenant Colonel tinggi tuh mana-mana. She's wonderful. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Colonel Maria Carrillo. You know, again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. Gugurlah kewarganegaraan perempuan asal Batak dan mantan wartawan ini. Kayaknya apa ya, tergantung siapa yang bilang. Ya siapa sih, maksudnya kalau orang bilang kita pengkhianat, mungkin mereka nggak tahu esensinya gitu. Aku pikir kalau orang sudah well educated, berpikiran open, ya kan, berpikiran open, terbuka, mereka nggak akan berpendapat seperti itu. Gitu. Betul. Artinya kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia, ya kan? Gila, aku salut lah dengan Lieutenant Colonel Rosita Baptiste. Terbaik lah guys kan. Jadi di sini kamu boleh lihat bahwa kalau rezekimu bukan di situ, kau cari rezeki yang lain, mesti ada di sana. Di sini contohnya nih Lieutenant Colonel Rosita. Di Indonesia dia tidak diterima gara-gara pendek kan, tetapi di Amerika pula jadi Lieutenant Colonel guys, bapak tinggi. Percaya aku. Saya lulus dari Fakultas Hukum USU
Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, ini sambungannya. jurusan perdagangan internasional. Dan ketika lulus saya bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Tapi walaupun dia sudah lama di sana di Amerika, dia punya bahasa Indonesia tetap tidak hilang, tetap hati dan jiwanya untuk Indonesia. Ini aku salut juga lah. Walaupun dia sudah dilucutkan ke warga lidahku guys, dia punya keluarga negaraan. Wah, aku susah sedikit sebut kalau benda-benda begitu ya guys. Ya, dilucutkan daripada Indonesia dan menjadi citizen of America ataupun rakyat Amerika, tapi dia tetap mencintai Indonesia. Ini yang selalu dengan Rosita Baptiste ini. Terus bekerja sebagai wartawan. Wartawan ya. Wartawan di majalah Bisnis dan Ekonomi, Warta Ekonomi. Iya. Saya bergabung dengan Warta Ekonomi tahun 1997. Dan kemudian pindah ke Amerika tahun berapa? Tahun 2000 September saya pindah ke sini karena menikah dengan pria Tahun 2000 Amerika. ya. Tahun 2000. Jadi kesini karena cinta ya. Bener, cinta yang membawa saya ke Amerika. Ada lagunya itu. Asik. Ya kan, orang Batak Orang itu Batak, guys, ya. mulutnya aja yang jeber, hatinya mau bersih-bersih ya. Hatinya rinto Nah, ya. ada yang hatinya rinto ya. Orang-orang Batak kena. Orang-orang Batak kena happy lah sebab wih, gila wakil orang Batak jadi lieutenant kolonel guys. Gila. Ya kan. Ya saya orang Batak dan saya bangga. Makanya selama di angkatan itu saya kenalin masalah Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia itu tetap kita cinta Indonesia, ya kan? Gitu. Terus kita juga lihat apakah maksudnya kita cinta tapi tidak boleh membabi buta ya kan? Misalnya kalau saya saking cinta sama Indonesia, apakah Indonesia akan meng-hire saya sebagai angkatan? Enggak kan? Dengan pendeknya saya, ya kan? Tidak. Di sini karena kemampuan yang kita miliki, artinya kita diakui dengan kemampuan yang kita miliki. Iya. Dan satu hal lagi, gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Ini yang aku tidak paham guys. Coba kalau kamu boleh tolong kasih paham. Kalau di Indonesia, macam mana guys kalau contoh masuk angkatan tuh perlu ada dana kah? Maksudnya perlu ada duit kah untuk masuk tuh? Maksudnya kena bayar kah atau macam mana? Sebab setahu aku, macam kalau kami di Malaysia, kami tidak perlu bayar untuk masuk tentera, untuk masuk tentera Malaysia kah, untuk masuk polis kah apakah, tidak perlu dibayar, cuma datang ke tempat-tempat militer tuh, tempat askar, tempat tentera kan, datang situ kalau ada time temu duga datang lah, nah gitu sih, datang tengok kau punya kelulusan, tapi orang tengok akademi lah, kalau akademi bagus orang akan serap masuk, tapi aku tidak tahu cara di Indonesia macam mana. Jadi kalau kamu tahu kamu boleh tolong komen di bawah ya guys. Maksudnya saya dapat bonus loh masuk angkatan $7,000, berapa ribu dolar gitu. Kicap Nggak, $7,000 gitu. bapak banyak. Sementara ya kita sudah tahu $7,000. bagaimana budaya yang beda ya, maksudnya cinta kepada Indonesia itu tetap. Mau dekat $40,000 Pertama lah. kali saya kerja Gila. harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin. Aku suka dengar pengalamannya guys. Tapi ya itulah hidup ya. Iya. Anakku itu lahir pertama kali itu belajar bahasa Indonesia. Jadi lancar dong sekarang anaknya juga. Lancar, anak gue itu begitu lahir jebrol boom bahasa Indonesia. Ibu, wah udah gede begitu manggilnya masih ibu. Sampai sekarang manggilnya ibu sama ayah. So saya kepikiran suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat hanya Amerika. Dia bilang kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum, gitu kan? Ternyata benar. Maksudnya ketika saya coba mau gabung ke angkatan, saya masuk ke recruiter office, kemudian tertarik mau gabung angkatan. Mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka bener, saya tolongin, kata gitu. Jadi pas ujian nilainya cuma 29, padahal untuk lulus 31. Loh, tinggal kurang 2 aja ya. Iya. So saya kalah ujian pertama. Tapi apakah itu mematahkan semangat lama saya? sudah guys. Maksudnya So, saya tanya berapa lama lagi saya baru boleh ambil ujian berikutnya. Coba lagi. Harus tunggu 30 hari. Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi. Lewat. Satu hal yang sangat saya sangat
lihat gitu ya. Mungkin ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa masuk misalnya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Saya kurang tahu malah mungkin. Correct me if I'm wrong. Masih saya nggak tahu, tapi dengar-dengar begitu tapi nggak tahu lah ya. Mungkin dipilih tinggi-tinggi lah kan, guys. Ada juga keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini, ya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop, nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Tapi di sini saya pendek mungil kecil mungil gini. Lewat ujian tertulis, lewat ujian fisik, mereka lihat kan kemampuan di otak. Maksudnya ada kemampuan, mau jadi apa lu? Ada opportunity. Kalau cinta jangan suruh milih istilahnya. Kita nggak boleh suruh milih. Mau milih Indonesia, jangan suruh pilih. Karena kita biarkan aja. Iya, maksudnya kita mencintai dua-duanya dengan apa ya? Dengan proporsi masing-masing. Iya. Betul. Saya salut lah. Sumpah lah, aku salut lah. Apa nih? Coba kita baca komen nih, guys. Indonesia masuk Akmil, siapkan sekarang 1M. Akmil, apa tuh Akmil, guys? Apa tuh? Kan? Tapi kita berbalik kepada Rosita Baptiste. Lieutenant Colonel. Gila, pangkat yang tinggi, guys ya. Pangkat yang tinggi. Tapi sayang ya, guys. Dia jadi militer Amerika Syarikat. Mungkin disebabkan kependekannya tidak dipilih, tetapi apabila dia berada di luar disebabkan kebijakannya dia dipilih ya guys ya. Salah. Viral pria. Ini lelaki pula. Viral pria asli Jember jadi tentara Australia selama belasan tahun. Ini serius guys. Sudah berapa tahun bergabung sama tentara Australia? Sudah lumayan 13 tahun. Oh, setelah jadi anu ya, warga negara ya? Iya, Pak. Sejak kecil lah di sini. Sejak kecil ya. Baguslah, tapi bahasa Indonesia fasih dong. Oh, Jo, Pak. piye? Jo, iso ya? Istri, orang mana istri? Calonnya calon orang Jawa. Orang Jawa. Oh ya, so iso bahasa Jawa tuh. Iya, Pak. Iya ya. So, kue arek Malang atau arek Arek yang Jember pula, Pak. Oh Jember ya? Wah, yo, tapi Australia toh, iya. Ya, bahasa Inggrisnya bagus. Iya, lancar, Pak. Yeah. Speak English ya, very good ya. Ya, English translate to Jawa, iso. Sakit pula. Sakit ya. Yo, terus iya. istrimu nanti Jawa apa Australia? Orang Jawa, Pak. Wah, orang Jawa. Harusnya Australia istrinya ini, ya. Iya kan? Nih, aku orang Malang. Iya, Malang. Ya. So, ini salah satu kopral saya. Oh ya. Wah, ya. Ini Bahasa Indonesia ya. ya. Iya. Apa? Ini Tentara Australia ini boleh cakap bahasa Indonesia lah. Apa? Padu bagus. saya. Itu motivasi, siapa tahu ada. Padu saya. Asik. Gila kau tengok orang-orang bawahannya. Bapak tinggi-tinggi besar sih. Gila. Seram sih. Alright guys, jadi sampai situ Syaklah reaction aku tentang wanita Indonesia yang masuk ke military USA, Amerika Syarikat, the one of the famous country in the world, the strongest country in the world. Luar biasa guys ya. Dan dia dapat pangkat lieutenant colonel. Gila kau, lieutenant colonel, gila. Dan dia mempunyai pengalaman perang di Irak, di Kuwait tuh. Memang luar biasa lah pengalamannya nih. Bukan kaleng-kaleng nih guys ya. Bukan kaleng-kaleng, ini bukan perempuan biasa nih, ini perempuan yang luar biasa nih. Bukan dilihat dari pendeknya, dilihat dari sini guys ya. Dilihat dari sini. Ya guna aja kalau badanmu tinggi besar tapi kau bodoh-bodoh, sama juga. Kan orang guna ini IQ. Apabila IQ mu tinggi,
Senang lah kau merancang pasukanmu mau pi mana, pasukanmu mau pi sini kah, pi sana kah. Aku memang salut ya dengan apa nih, Lieutenant Colonel memang padu kan guys. Dan satu lagi aku kurang paham ya, nanti habis paham ya. Kalau masuk di Indonesia tuh masuk tentara kena bayar kah atau macam mana? Itu yang aku belum tahu lah. Sebab mau tambah ilmu pengetahuan lagi kan guys. Oke lah guys, jadi sampai reaction aku dan see you in the next video. Kamu